Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelapa Gading, dan juga saudara yang terkasih yang sudah tersambung secara live streaming pada pagi yang indah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Belum ada suara ini pagi hari ini. Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang begitu baik, yang senantiasa selalu setia dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, tentunya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya bahwa waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Siap diberkati pada pagi hari ini, amin. Yang siap kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang begitu baik. Haleluya. Sama-sama di hadapan Tuhan, untuk kasih dan setia Tuhan, kita rindu menyembah, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala yang telah terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur kami boleh melihat pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang senantiasa selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan Yesus bawa pujian, bawa penyembahan, sebab kami bersyukur buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Doa kami Tuhan Yesus, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami yang kami naikkan pada pagi hari ini, Tuhan disenangkan pagi hari ini, Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya waktu Tuhan dimuliakan dan disenangkan, berkat Tuhan dinyatakan atas setiap kami yang menyembah. Agar pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan berkat, agar setiap kami yang menyembah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa-Mu yang begitu ajaib, memberkati dan selalu hadir bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus kami datang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah saudara bagi Tuhan Yesus yang begitu baik. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sama-sama kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus Kristus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Yang rindu sama Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah begitu. Kini saatnya kami berdiri Tuhan di altar, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus
hadir di sini. Mari memuji Tuhan, mari memuji. Angkat tanganmu, sebab ini yang kami tahu Tuhan, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Tiberia sama-sama kita masuk tata suci-Mu, tata suci-Nya. Syukur di hadapan Tuhan sama-sama. Kita masuk, katakan tahta suci itu. Makasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami Bapa. Para malaikat mari puji, katakan Yesusku Tuhan, Yesusku. Mari masuk hadirat Tuhan dengan percaya. Ada kuasa Tuhan yang besar, yang nyata pagi hari ini. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Suci
setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, masing-masing angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Mari imani waktu kau masuk dalam hadirat Tuhan, Engkau mengalami Dia, saudara. Engkau keluar mengalami Tuhan pada pagi hari. Sama-sama mengucap syukur dengan hati yang rela, dengan hati yang percaya hadirat Tuhan mengubahkan kehidupan setiap kita, saudara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, masih ada mujizat pagi hari ini. Selalu ada mujizat bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan dalam perkara hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita masuk sama-sama tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Dari mulutmu yang percaya, katakan sama-sama. Mari puji Engkau Yesus. Aku percaya Tuhan, hadirat-Mu mengubahkan setiap kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu yang kudus kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, Tuhan yang mampu. Sebab kuasa Tuhan yang nyata pada pagi hari ini. Sebab di dalam nama Yesus kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan menyapa setiap saudara. Ada Shalom Tiberia. Shalom. Mari sama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita muliakan nama Yesus. Biar dapat dari keniscayaan. Biar dapat dari kehidupan. Haleluya.
Nanti boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Mari silakan kembali duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersama-sama mengucap syukur, boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pembacaan suara gembala sidang kita yang akan memberkati setiap saudara dan saya. Yaitu suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema mengenakan manusia baru. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memperingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita di bumi hanyalah sementara. Kita tidak mengetahui kapan kita mati. Kita tidak mengetahui kapan kita masuk alam roh. Dalam hidup ini kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Hidup kita adalah suatu persiapan untuk memasuki perjalanan yang panjang, bahkan terpanjang yang tanpa batas. Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir dalam dosa. Romawi yang kedua, mengenakan manusia baru. Bagaimana kita mengenakan manusia baru? Satu, kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Kita harus meninggalkan manusia lama, kelakuannya, dan kita harus mengenakan manusia baru. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian dan kemauan keras untuk mematikan kebiasaan buruk dan membuang kebiasaan manusia lama kita tanpa menyisakan satupun. Galatia 6 ayat 7. 2. Kita harus bertobat dan ubah karakter dengan kuasa Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita bisa ubah karakter sekalipun tidak instan, tapi dengan hidup seperti Kristus maka kita akan memikirkan hal-hal yang Kristus pikirkan. Kita harus meneladani Kristus dalam mengasihi dan melayani. 3. Kita harus pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Terkadang kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. 1 Petrus 4 ayat 11a menjelaskan, kalau kita berbicara hendaklah kita menyampaikan firman Allah, hal-hal positif dan ilahi, bukan hanya hal-hal duniawi. Jika kita tidak menata waktu dan menggunakan dengan semaksimal mungkin sekarang, maka kita akan menyesal. 4. Kita harus memiliki pikiran positif. Filipi 4 ayat 8. Supaya kita berpikir positif, kita butuh hidup dalam firman Tuhan agar kita memiliki iman yang teguh. Orang yang tidak berkualitas hidupnya hanya memikirkan hal negatif sehingga bisa kalah dalam hidupnya. Tetapi dengan pikiran positif maka hidup kita akan berkualitas. 5. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kolose 3 ayat 16 sampai dengan 17. Perkataan Kristus harus diam di dalam kehidupan kita. Maka kita sangat perlu firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan sangat dibutuhkan untuk kita membawa dan menolong orang lain di dalam Tuhan. Kita harus melayani jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga. Romawi yang ketiga, mari kita hidup yang kudus. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4 mengajarkan untuk menghadap Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan. Maka 1, tangan kita harus bersih. Tangan kita jangan mencuri. Tuhan berkata bahwa bila tangan kita berdosa, potong saja. Markus 9 ayat 43. Para suami istri tidak boleh menggandeng di luar istri, di luar suaminya. 2. Hati kita harus murni, berarti sucikan hati kita. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. 3. Mulut kita harus kudus. Mulut kita tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta. Tuhan berkata bahwa orang yang berdusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Mari jaga mulut kita agar kita tidak berdusta, agar tidak memfitnah. Ingat para suami, istri tidak boleh berciuman di luar istri, di luar suaminya. Doa penutup, mari kita semua hidup yang jujur, suci dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, agar kita masuk sorga. Sebagai syarat untuk masuk pintu sorga, mari kita menaati perintah Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Kami serukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini. Sebelumnya saudara, kita akan bersama-sama menyaksikan kembali video highlight perayaan Natal Gereja Tiberias di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang videonya juga dapat dilihat dan disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Namanya
kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Malam ini, dengan lilin di tangan kita, kita mau mengingat bahwa terang itu lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Terang itu mau bersinar di hati kita dan menerangi segala jalan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, di Mazmur 119 ayat 105. Terang itu memberi kepada kita tujuan hidup yang tertinggi, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita memiliki tujuan hidup yang termulia, maka terang itu bersinar atas segala kegelapan. Kita tidak akan lagi khawatir akan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Sebab tujuan hidup kita bukan hanya sekedar bertahan hidup di dunia, tetapi juga ikut menjadi terang di dunia di dalam Yesus. Anak Allah, Anak Kudus, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus. Aku datang ya Tuhanku, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di tahta-Mu.
Kirala nama rasikuri alaya namako. Kirala nama rasikiara alaya namaka. Haleluya Yesus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita diberkati saudara. Dan kami informasikan untuk kita telah menyaksikan highlight Natal Gereja Tiberias Indonesia Gelora Bung Karno. Saudara juga dapat melihatnya secara lengkap, secara full di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama kita sebentar mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Betapa sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Sebentar umat Tuhan di tempat ini lebih dalam lagi kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya sebentar firman-Mu yang ditabur berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Hamba Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus berkati bawakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, kami selalu mengucap syukur. Dengan sikap berdoa, Tiberias datang sama Tuhan yang menuntut setiap langkah kami Tuhan. Kami amat tenang bersama-Mu Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Mari sama-sama kembali dengan iman. Ya Tuhan, tiap jam kami puji nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memuji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, Tuhanku yang kudus kekal. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sambut firman Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Sama-sama kita mau sambut firman Tuhan. Sama syukur kita pada pagi hari. Juru selamat berkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada di dalam hadirat Tuhan, dan di mana ada hadirat-Mu, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kuasa, ada mujizat-Mu. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi yang indah ini
yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, Tiberias Garing Nias, Tiberias live streaming. Setiap saudara, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-20. Yeremia pasalnya yang ke-20, kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-9. Yeremia 20 ayatnya yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia menulis, saudaraku, mengenai firman yang ada di dalam hatinya yang menyala-nyala seperti api yang terkurung dalam tulang-tulangnya, di mana firman tersebut harus dikatakan. Kita ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan bagaimana terjadi sesuatu yang ada dari yang tidak ada, karena firman berikutnya berkata, lalu berfirmanlah Allah. Lalu berfirmanlah Allah. Kita ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dalam bahasa Inggrisnya, maksud saya bahasa Yunaninya adalah logos. Katakan bersama saya logos. Dan logos ini ada kata yang terkenal, yang saya yakin kita pernah menggunakannya tanpa sadar. Dan hampir semua disiplin, semua ilmu ada kata logos. Ya, biologi, biologos. Ya, dan psikologi, psikologos. Ya, logos artinya firman, logos artinya kebenaran yang harus diberitakan, yang harus dikomunikasikan. Logos bisa juga artinya akal sehat, akal budi. Logos juga bisa jadi artinya satu disiplin ilmu. Itu kenapa, seperti yang tadi saya katakan, ya, setiap disiplin ilmu itu ada kata logos di belakangnya, atau logi, itu versi dari logos, ya, geologi, biologi, psikologi, dan logi-logi yang lainnya, termasuk teknologi, yaitu teknologos. Jadi dalam Kejadian 1, firman, perikop mengenai penciptaan, ada satu ide yang luar biasa, bahwa realita dunia ini diciptakan oleh Allah dengan logos, dengan firman. Dan logos itu adalah Yesus. Pada mulanya adalah logos, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan ciptakan realita dunia ini dengan firman. Tapi jangan lupa, saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya adalah apa? Gambar dan rupa Allah. Dan kalau Tuhan ciptakan realita dengan firman-Nya, maka kita sebagai anak-anak Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, ada sesuatu mengenai perkataan, ada sesuatu mengenai firman. Dan logos ini mengandung ide satu kebenaran yang harus dikomunikasikan, yang harus diperkatakan. Ya, kita adalah makhluk yang dahsyat, yang luar biasa, yang adalah gambar dan rupa Allah, dan superpower manusia adalah perkataan. Makhluk lain nggak punya bahasa, makhluk lain nggak punya
perkataan. Binatang itu, beberapa binatang sangat intelijen, ya. Mereka, beberapa binatang itu pintar, cerdas, ya. Tapi mereka tidak punya superpower seperti saudara dan saya, seperti manusia, yaitu perkataan. Karena dengan perkataan, saudaraku, kita bisa menciptakan dunia alternatif yang dihasilkan dari ide yang dikomunikasikan, yaitu perkataan. Karena binatang nggak punya bahasa. Binatang bisa berkomunikasi, tapi mereka tidak berkomunikasi dengan bahasa. Dan kita memiliki bahasa, saudara. Dan ini superpower manusia. Dan dengan bahasa kita bisa menciptakan dunia realita alternatif yang abstrak, yang dapat mengutak-ngutik, manipulasi dunia nyata. Dan mungkin dunia abstrak ini yang kita ciptakan lewat bahasa yang dikomunikasikan, ini mungkin lebih canggih justru daripada realita fisik yang ada. Dan itu kenapa, saudaraku? Karena bahasa juga. Manusia bisa powerful, dahsyat, luar biasa. Tapi manusia juga bisa berbohong karena bahasa. Karena berbohong itu melibatkan bahasa. Binatang nggak bisa berbohong. Binatang bisa memperdaya misalnya. Mereka bisa cerdik, mereka bisa licik, mereka bisa memperdaya, tapi mereka nggak bisa berbohong. Berbohong dalam arti menciptakan realita alternatif yang tidak mewakili realita fisik yang ada dengan tujuan benar-benar untuk berbohong, untuk memperdaya, tapi dengan bahasa. Ya misalnya dengan bahasa saya bisa bilang bahwa kain ini berwarna biru. Ya. Tapi dengan bahasa saya juga bisa berbohong. Saya bisa katakan kain ini warnanya coklat misalnya. Itu benar atau tidak, saudara? Tapi itu adalah kebohongan. Ya. Karena bahasa menciptakan suatu realita alternatif yang bisa kita gunakan untuk pencarian untuk kebenaran, tapi bisa juga untuk memanipulasi kebenaran tersebut dan untuk berbohong. Itu kenapa, saudaraku, bahwa logos mengandung ide, logos firman, kebenaran yang harus dikomunikasikan. Dan kebenaran yang dikomunikasikan, yang diperkatakan, itu punya kuasa untuk menciptakan realita, untuk menciptakan dunia demi kebaikan. Karena Alkitab mengatakan ketika Tuhan berfirman, Ia melihat apa yang Ia ciptakan. Dan Ia melihat bahwa yang Ia ciptakan itu baik. Ia melihat terang itu baik. Ia ciptakan binatang, Ia melihat itu baik. Ia ciptakan manusia, Ia melihat semuanya itu baik. Hari ini mari kita percaya ada kuasa dalam mulut perkataan saudara dan saya. Dan kita perkatakan apa yang kita katakan demi pencarian untuk kebenaran. Dan kita beriman, kita percaya saudaraku bahwa pencarian untuk kebenaran tersebut, apapun hasilnya, itu akan baik. Ujung-ujungnya akan baik. Dan itu kita harus percaya. Itu kita harus imani. Itu butuh iman dan itu juga butuh keberanian. Karena kalau ada ide dalam hidup kita yang tidak diperkatakan, saudara, kalau Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati kita yang kita tidak sumbangkan untuk dunia, yang kita tidak kontribusikan untuk dunia, maka seperti tadi Yeremia katakan, saudara, itu seperti menahan api yang menyala-nyala, ya, yang terkurung dalam tulang-tulang. Dan kadang saya mengalami dalam hidup saya dan saya yakin saudara juga alami dalam kehidupan saudara, bahwa kalau ada ide
suatu ide yang Tuhan taruh dalam hati saudara, saudara tidak boleh tahan. Kalau saudara tahu ini untuk kebaikan, baik itu dalam rupa perkataan, dalam rupa ide, dalam rupa karya apapun, itu saudara harus keluarkan. Karena kalau engkau tidak keluarkan, engkau tidak memberkati dunia, engkau tidak menciptakan realitas sebagaimana Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Dan saya yakin setiap kita punya sumbangsih untuk jadi berkat, jadi terang bagi dunia. Yang setuju katakan amin. Setiap saudara punya sumbangsih. Semua kita punya talenta, punya karunia, punya ide yang dahsyat, yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa di dalam diri saudara ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa untuk saudara bagikan bagi dunia. Yang percaya angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Karena kalau sudah tidak ada lagi sumbangsih saudaraku, artinya pekerjaan kita sudah selesai. Betul atau tidak? Dan kalau pekerjaan kita sudah selesai, ya sudah. Kita siap pergi ke rumah Bapa. Saya doa saudara dan saya kita sehat umur panjang. Dan baru check out saat nanti kita sudah tua. Yang setuju katakan amin. Saat memang pekerjaan kita sudah selesai. Saya belajar dari hidup dan pelayanan Pendeta Paryaji. Yang kita tahu saudara, tahun 2002, tahun kemarin kita kehilangan, beliau pergi bersama dengan Tuhan. Dan saya lihat dalam hidup beliau harus terus berkarya. Sempat terbesit kepikiran untuk pensiun. Dan itu beliau terus sampaikan. Karena beliau merasa sudah tua. Dan kita selalu mengetahui saudara bahwa Pak Paryaji memang sudah berumur, sudah tua. Tapi masalahnya kita nggak tahu seberapa tua. KTP-nya 77 ketika beliau pergi, 77 tahun. Itu KTP dan kita tahu itu versi diskon saudara. Itu diskon. Sebenarnya lebih tua. Kita tahu itu tapi kita nggak tahu seberapa tua. Ya saya pikir 80-an lah. Sampai keponakan beliau yang adalah seorang dokter di Angkatan Darat. Dan keponakan beliau, ini keponakan anak dari adiknya Pak Paryaji. Ya, yang mengatakan bahwa Pak D-nya ini saudara, ya waktu pergi bersama dengan Tuhan, waktu ke rumah Bapak, ya umurnya 93 tahun. Itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena umur 90 tahunan masih terus melayani giat. Masih terus bekerja untuk kerajaan surga. Dan itu luar biasa. Dan saya bukan menyombongkan saudara, tapi saya nggak pernah ngelihat sepertinya ada pendeta 90 tahunan akhir hidupnya masih melayani dengan semangat, khotbah lebih dari 1 jam. Kadang saya tidak tega melihatnya. Karena hari Natal 2021, Pendeta Paryaji melayani kita. Kalau saudara masih ingat, betul saudara? Natal 2021, khotbah Natal terakhir Pendeta Paryaji. Dan itu khotbah yang paling lama, salah satu yang lama banget. Ya, lama sekali, sudah time out, tapi keterusan saudara. Karena dia semangat. Dan kalau Pak Paryaji semangat, nggak ada yang berani untuk bilang stop saudara. Ya, nggak ada yang berani bilang waktunya sudah habis. Ya, kalau saya khotbah ada yang batuk di sana saudara. Ya, ya memang saya minta. Ya, tapi kalau Pak Paryaji khotbah sudah overtime, dia terus semangat. Itu Natal 2021, khotbah 1 jam lebih. Yang saya tidak tega adalah umurnya, baru kami tahu belakangan. Setelah beliau pergi justru kita baru tahu itu sudah 90 tahunan. Dan saya percaya itu adalah hidup yang sangat bahagia. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara terus berkarya sampai akhir tua, ya itu sangat diberkati. Itu luar biasa. Dan saya ingat saudaraku, Pendeta Paryaji mengatakan ya bahwa dia harus aktif. Dia harus khotbah. Dia harus melayani. Justru kalau tidak khotbah seperti ada yang ganjel. Ya, kalau tidak khotbah, tidak melayani, tidak berkarya, itu justru
gampang flu dan tubuh lebih rentan. Ya, lihat apa yang Yeremia katakan, ya. Bahwa dia harus katakan perkataan itu, dia harus sampaikan, dia harus komunikasikan. Karena kalau tidak, ya itu seperti ada yang kebakar. Ya, saya juga mengalami, saudara, ya, kalau ada satu ide yang Tuhan taruh dalam hati saya, kalau saya tahan-tahan, kalau saya tidak keluarkan, itu bisa basi. Kira-kira seperti itu perasaannya, ya. Itu seperti mana yang harus dimakan hari itu juga, harus disampaikan hari itu juga, kalau tidak akan basi. Dan kalau saya tahan-tahan, kalau saya pelit-pelit, ya, misalnya ada satu ide yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya tahan untuk khotbah misalnya 2 minggu lagi, itu beda rasanya. Itu seperti yang saya harus sampaikan untuk minggu itu, karena masih fresh, dan itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan kalau saya tahan-tahan, sepertinya tidak sehat, saudara. Itu kenapa saya percaya bahwa hidup yang paling bahagia, yang paling sehat, yang paling penuh dengan sukacita Tuhan adalah kalau engkau berkarya, jadi garam, dan jadi berkat. Dan saya bersyukur bahwa kita semua sadar, kita semua tahu ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya yang bisa kita kontribusikan untuk dunia ini. Yang setuju katakan amin. Yang kita bisa kontribusikan untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk komunitas kita, untuk Indonesia, saudaraku. Karena firman perkataan ini menciptakan realita. Dan salah satu menurut saya, saudara, salah satu sumbangsih terbesar bangsa Yahudi untuk dunia adalah bahasa. Karena bahasa itu adalah penemuan mereka. Dan sejarah mengatakan, salah satu versi sejarah mengatakan bahwa bahasa lafal ABC itu berasal dari mereka, dan mereka menemukan karena mereka adalah budak di Mesir selama 400 tahun, dan itu mereka gunakan untuk berkomunikasi sesama budak supaya tidak ketahuan oleh tuannya. Karena bahasa yang paling kuno di dunia adalah bahasa hieroglifiknya Mesir. Kalau saudara tahu bahasa Mesir, itu hieroglifik namanya, itu gambar-gambar. Dan itu ribet luar biasa, ribet banget. Ya misalnya kuda, gambar kuda. Ya laut, gambar laut. Dan seorang anak Mesir harus menghafal 7.000 gambar untuk bisa berkomunikasi dengan hieroglifik. Tapi orang Yahudi menemukan, ngapain pakai gambar? Pakai huruf saja yang mewakili pelafalan. Kalau mau berkomunikasi mengenai kuda, nggak usah gambar kuda, ribet banget gambar kuda. Ya. Tapi kita pakai huruf yang mewakili pelafalan kuda, ya, dan ada imajinasi, ada gambar kuda di balik kata tersebut. Nggak ribet, efisien, ya. Abjad Latin kita hanya 26 abjad, dan kita bisa berkomunikasi. Dan saya percaya itu salah satu sumbangsih dari bangsa Yahudi yang terbesar, saudaraku, yang adalah bahasa. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang pertama, kita lihat ayatnya yang ketiga. Mengenai kuasa dari logos, yaitu kebenaran yang dikomunikasikan, yang diperkatakan. Kejadian 1 ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Tuhan berfirman, ya, dengan perkataan, dengan kebenaran yang diartikulasi dan dikomunikasikan.
ada suatu proses penciptaan hasil kebenaran yang dikomunikasikan tersebut. Saudaraku, ini ide kuno ribuan tahun yang dahsyat dan luar biasa. Ide kuno ribuan tahun ini luar biasa. Kebenaran, komunikasikan, dunia diciptakan, ini bukan ide anak kecil. Ini bukan dongeng anak kecil. Ini ide yang kuno ribuan tahun yang menabur benih untuk kehidupan yang maju, canggih, dan modern. Jadi jangan pikir bahwa ini ide kuno sekali. Ide ini adalah ide yang sangat canggih, yang luar biasa, yang menabur benih untuk kemajuan modern sekarang ini, saudara. Ya, itu kenapa saya percaya bahwa kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berbicara adalah kebebasan yang paling hakiki, yang sangat sakral, yang sangat suci. Karena kebebasan untuk berpendapat itu menciptakan realita demi masa depan yang lebih baik. Kalau saudara perhatikan, ya, saya bersyukur Indonesia ini demokrasi, saya bersyukur. Dan kadang-kadang memang demokrasi berantakan. Karena ada kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berbicara. Orang kadang ngomong sembarangan, ya. Dan kadang kita alergi dengan hal tersebut. Karena orang ngomong sembarangan, orang bisa mengkritik dan lain sebagainya. Tetapi jangan alergi, saudara, dengan kebebasan untuk berpendapat. Karena negara yang maju, negara yang modern, negara yang canggih, ya, itu selalu menjaga kebebasan untuk berpendapat. Karena ketika kita mencari kebenaran, kita harus komunikasikan kebenaran tersebut. Kita nggak boleh takut untuk dikritik, nggak boleh takut untuk dikoreksi, karena proses tersebut akan menciptakan realita untuk masa depan yang lebih baik. Karena orang harus bebas untuk berpendapat, berbicara, tapi orang tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari kebebasan berbicara tersebut. Ya, jadi nggak perlu takut. Karena ada sanksi hukum untuk itu, ya, ada sanksi sosial. Kalau orang ngomong asal-asalan, orang ngomong nggak benar. Karena sekarang juga banyak misinformasi, banyak hoax, betul atau tidak, saudara? Hoax juga banyak, ya. Tapi jangan takut, karena orang bisa cek kebenaran, ya. Ada sanksi hukum, ada sanksi sosial, dan itu kenapa saya percaya. Salah satu kebebasan yang harus sangat dijaga adalah kebebasan untuk berpendapat. Dan kita harus bersyukur kita hidup di negara yang, puji Tuhan, saudaraku, relatif merdeka dalam untuk berpendapat, dalam untuk berbicara, dan saya percaya, berdoa, Indonesia diberkati Tuhan. Dan kebebasan ini harus dijaga, saudara. Ya, harus kita terus doakan. Saya perhatikan, ya, negara-negara yang paling canggih, yang paling diberkati, yang paling modern, yang paling maju, yang paling inovatif adalah negara-negara yang sangat menjaga kebebasan untuk berpendapat, ya, untuk berbicara, di mana kebenaran tidak dimonopoli oleh satu pihak. Kebenaran tidak boleh dimonopoli oleh bahkan pemerintah, bahkan negara. Karena bagaimana kita bisa belajar, saudara, kalau kita tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat, untuk berbicara. Kalau ada ide, kalau ada karya yang Tuhan taruh dalam hati saudara, yang saudara tahu ini akan memberkati orang, ini sesuatu yang baru yang akan memberkati keluarga saya, yang akan memberkati gereja, yang akan memberkati perusahaan saya, yang akan memberkati industri di mana saya berada. Hari ini saya mau tantang saudara, berani untuk keluarkan, berani untuk perkatakan, berani untuk take action, berani untuk komunikasikan. Walaupun awalnya belepotan, walaupun awalnya, dan tidak ada awal yang sempurna, saudara,
walaupun masih berantakan, tapi saudara harus perkatakan itu. Dan saudara harus imani, apa yang engkau sampaikan dan komunikasikan akan memberkati dunia. Yang setuju katakan amin. Kau harus percaya itu, bahwa engkau punya kontribusi, engkau punya sumbangsi, dan gak boleh, jangan tahan-tahan, jangan tunggu sampai sempurna baru engkau perkatakan, engkau tampilkan, engkau buat menjadi satu karya, apapun ide tersebut. Harus dikomunikasikan, untuk bisa dikritik orang, untuk bisa dikoreksi orang mungkin. Tapi kalau kita takut untuk dikritik, kalau kita takut untuk dikasih input, kita tidak akan kasih sumbangsi apapun yang berarti. Ya seperti yang saya katakan tadi, ya bahwa beberapa negara yang paling canggih, yang paling modern itu punya kebebasan berpendapat dan demokrasinya itu kuat, luar biasa. Dan itu yang saya doakan dan saya yakin itu harus jadi pokok doa buat kita semua untuk bangsa kita. Dan ngomong-ngomong, ya Indonesia salah satu demokrasi terkuat. Mungkin yang terkuat di Asia Tenggara adalah Indonesia, demokrasi yang terkuat. Dan Indonesia adalah demokrasi ketiga terbesar di dunia. Yang saya percaya kita harus bangga. Yang setuju katakan amin. Dan yang seperti saya katakan, ya kalau kebebasan berpendapat, berbicara, ya demokrasi kuat itu adalah ciri-ciri, adalah indikator dari negara maju. Ya, salah satu negara maju yang luar biasa, yang menyebar teknologi, bukan hanya teknologi tapi budayanya luar biasa, itu Korea Selatan. Ya, ada Kia, ada LG, apalagi? Hyundai, betul? Hyundai dari Korea, bukan? Betul? Ya, ada Samsung. Tapi bukan hanya teknologi, tapi budayanya. Ya, ada Sarangeo juga, saudara. Ya. Sekarang ini populer banget begini. Kita foto sekarang begini. Kalau kita foto nggak gini nggak sah, saudara. Ya, Sarangeo itu diekspor oleh mereka jadi produk internasional. Ya, dan negara tersebut, saudara, di negara tersebut presidennya pernah dipenjara. Ya, dan itu nggak gampang, saudara, untuk bisa lakukan hal tersebut kalau demokrasinya tidak kuat. Ya. Kalau kepastian hukumnya tidak kuat, ya, presidennya pernah dipenjara dan presiden direktur dari perusahaan terbesar di negara tersebut pernah juga dipenjara. Yang saya yakin produknya mungkin ada di tangan kita, namanya Samsung. Ya, presiden direktur dari perusahaan terbesar di negara tersebut pernah dipenjara. Ya, artinya itu kepastian hukumnya luar biasa. Kita doa Indonesia diberkati Tuhan. Ya, ada satu negara lagi yang nggak lengkap kalau saya tidak berikan sebagai contoh dari demokrasi yang sangat kuat. Dan ini satu-satunya demokrasi yang ada di Timur Tengah. Ya, bulan Juni kalau jadi kita akan ke sana, saudara. Ya, kita akan ke Israel. Itu adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, di mana demokrasi itu dikelilingi oleh monarki di salah satu kawasan yang paling tidak bebas. Ya, ada kebebasan yang luar biasa di satu tanah kecil yang enggak lebih besar dari Jakarta dan penduduknya jauh lebih kecil dari Jabodetabek. Tapi mengekspor teknologi, inovasi, kreativitas yang luar biasa. Dan saya pikir rugi kalau kita ke Israel hanya wisata religi atau wisata rohani. Karena ini peradaban kuno ribuan tahun, tapi jangan tertipu. Peradaban kuno ribuan tahun itu sekarang sangat modern, sangat maju, dan memberi sumbangsi luar biasa, saudara, untuk kemajuan dan teknologi di masa kini. Ya, ibu kota inovasi dunia, orang sering pikir dan memang betul adalah Silicon Valley di Amerika. Itu adalah pusat inovasi paling luar biasa. Dan orang akan katakan pusat inovasi yang kedua setelah Silicon Valley adalah Tel Aviv, yang adalah ibu kota dari Israel. Dan di Israel kebebasan untuk berpendapat, berbicara itu brutal, kejam. Ya, maki-maki pemimpin di sana biasa banget. Ya, Perdana Menteri, Presiden dimaki-maki, itu biasa banget. Ya, dan seperti Korea Selatan, ya. Perdana Menteri Israel pernah dipenjara
dan mantan presidennya juga pernah dipenjara karena korupsi dan karena kejahatan yang lain. Ya, mantan presiden, banyak yang tidak tahu. Ya, mantan presiden Israel dipenjara, dan yang ketuk palu adalah hakim keturunan Arab. Banyak orang tidak tahu ini, saudara. Ya, dari Mahkamah Agungnya, yang ketuk palu adalah warga negara Israel, tentunya hakim keturunan Palestina yang memenjarakan presiden, mantan presiden Israel. Jadi seperti yang saya katakan, bahwa kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berbicara adalah kebebasan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Yang kita harus percaya, saudaraku, itu ada dalam setiap kita, yang Tuhan taruh ide, Tuhan taruh hikmat, Tuhan taruh sumbangsi yang kita harus berikan untuk dunia, yang harus kita komunikasikan, yang harus kita sampaikan. Jangan tahan-tahan. Mungkin beberapa lama ini, beberapa waktu ini, ada sesuatu ide yang Tuhan taruh dalam hati saudara, ada sesuatu hikmat yang Tuhan taruh dalam hati saudara, yang saudara takut untuk keluarkan itu, saudara takut untuk tampilkan, saudara takut untuk perkatakan, engkau takut untuk komunikasikan, engkau takut untuk bawa ide tersebut ke pasar, katakanlah, karena engkau takut dikritik, engkau takut gagal, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, saya tantang saudara dengan iman, perkatakan, komunikasikan, tampilkan. Walaupun belum sempurna, walaupun masih belepotan, walaupun masih berantakan, dan engkau tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, engkau tidak tahu, tapi tampilkan, perkatakan. Dan iman nih, ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Logos, firman. Satu pencarian untuk kebenaran yang harus dikomunikasikan. Pencarian untuk kebenaran harus menjadi nilai tertinggi kita. Yesus adalah sang logos. Itu batu kode, oke? Oke. Yesus adalah sang logos. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Pencarian untuk kebenaran ini harus di atas segala-galanya. Enggak usah takut dikritik, enggak usah takut dikoreksi, bahkan enggak perlu takut dihina. Yang penting kita belajar. Yang setuju katakan amin. Yang penting kita belajar. Dan belajar adalah pencarian untuk kebenaran. Belajar adalah pencarian untuk kebenaran. Ya, itu kenapa saya katakan, ya, saya percaya bahwa kebebasan yang paling hakiki, yang harus betul-betul dijaga. Karena kalau diberangus kebebasan untuk berpendapat, berbicara, kita akan kembali, saudara, ke keterbelakangan. Kita kembali kepada keterbelakangan, kemunduran, kemiskinan, kegelapan, dan keterbelakangan yang lainnya. Ya, karena kebebasan untuk berbicara, berpendapat, ya, itu kita harus doakan, saudaraku, karena itu adalah ide ribuan tahun, tapi sangat modern, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ide bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, ide bahwa logos yang diperkatakan itu memiliki daya kreativitas yang luar biasa, itu ide super genius. Ini bukan dongeng anak kecil. Sehingga saya mau tantang saudara pada hari ini. Mari percaya. Apa yang saudara sampaikan, tampilkan, komunikasikan. Yang Tuhan taruh dalam hatimu. Dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam studimu. Jangan tahan hal tersebut. Jangan tahan ide tersebut. Ide yang tidak diperkatakan akan mati. Ide yang tidak diperkatakan akan apa? Akan mati. Ini yang saya dapat baru sekarang ini, saudara. Ya, kalau ide tersebut saudara nggak katakan, itu mati. Saudara harus lempar itu, harus perkatakan. Dan lihat umpan baliknya bagaimana. Ya, jangan takut dikritik, jangan takut dihina, jangan takut dicemooh.
Kalau itu saudara harus perkatakan. Katakan. Dan ada sisi terapeutik dalam hal tersebut, saudara. Ya, saya percaya ada efek kesembuhan ketika saudara sumbangsi. Ide yang Tuhan taruh dalam hati saudara sumbangsi, itu sangat sehat buat hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, mic ini kalau tidak dipakai 1 tahun akan rusak. Barang-barang yang tidak dipakai, yang tidak digunakan akan rusak. Jadi ide yang fresh yang Tuhan taruh, sikat. Ya, katakan kiri kanan saudara, katakan sikat. Ya, itu saudara harus tampilkan, harus sampaikan, harus komunikasikan. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau sembah Tuhan, kita siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Kita mau sembah Tuhan sebelumnya, kita mau katakan semua baik, semua baik. Kita mau imani bahwa 2023 ini semua baik. Yang setuju katakan amin. Bahwa ide yang Tuhan taruh dalam hati saudara, sampaikan, lakukan, sikat. Dan walaupun kau tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, wait and see. Walaupun awalnya berantakan, belepotan, tapi ujung-ujungnya adalah untuk, saudara harus percaya, untuk kebaikan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dari semula telah kau tetap. Dari semula telah kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh terang, kau jadikan hidupku berarti. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bila musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita harus percaya bahwa semuanya ujung-ujungnya akan baik. Demi pencarian untuk kebenaran. Logos. Kebenaran yang dikomunikasikan. Firman yang menciptakan realita. Hari ini saudaraku yang terkasih, jika engkau dalam hatimu, engkau tahu bahwa ada sesuatu yang harus diperkatakan, harus ada sesuatu yang untuk dilakukan, harus ada sesuatu yang untuk disampaikan, harus ada sesuatu yang untuk dikaryakan. Yang kau tahu akan memberkati perusahaanmu, akan memberkati keluargamu, akan memberkati gerejamu, pelayananmu, studimu. Tapi mungkin kau tahan-tahan, kau tunda-tunda hal tersebut. Jangan tunda-tunda dan jangan tahan. Karena kau adalah gambar dan rupa Allah. Kau adalah garam dan terang dunia. Ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang setiap dari kita bisa bagikan dalam realita ini. Dan hari ini jika kau mengatakan dalam hatimu, saya mau lakukan itu, saya mau sampaikan, saya mau perkatakan, saya mau komunikasikan, saya mau karyakan apapun hal tersebut. Berkaryalah, katakanlah, lakukanlah. Dan itu akan memberkati
dunia dan akan memberkati dirimu dan akan memberkati keluargamu. Dan jika itu dirimu hari ini, jika itu komitmenmu, saya tidak akan tahan-tahan lagi, tapi saya akan keluarkan. Karena itu akan memberkati dan ujung-ujungnya akan baik. Dan jika itu dirimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan hari ini. Jika engkau tahu ada sesuatu yang dahsyat yang harus dikeluarkan dan kau mau keluarkan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya Aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku percaya akan kuasa firman. Aku percaya akan kuasa kebenaran yang diberitakan, diperkatakan, dikomunikasikan. Aku tidak akan tahan-tahan, aku tidak akan tunggu. Aku akan taati pimpinan Tuhan. Aku akan komunikasikan, perkatakan. Dan aku percaya pada akhirnya akan membawa kebaikan, akan menciptakan realita, akan memberkati dunia. Karena aku adalah generasi minyak dan anggur. Di akhir zaman ini, aku punya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa untuk aku kontribusikan, untuk aku bagikan bagi dunia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Setiap umat-Mu yang mengasihi, kami bersyukur menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan, yang menguatkan setiap kami Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ubahkan setiap kami Tuhan Yesus, sebab kami datang dengan hati yang rela. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja, agar firman Tuhan bekerja di antara setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Sebab itu kami datang lebih lagi akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan yang memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, kami lakukan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna yang membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi Tuhan. Sekali bersama-sama pada pagi yang indah ini, bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kasih dalam Tuhan.
Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan. Di atas kayu salib Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, semua jaringan organ tubuh, sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, imunitas sempurna, syaraf, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk,
segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak Saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari, mari sama-sama sejenak di hadapan Tuhan kita mengucap syukur. Kita percaya, kita terima kuasa, terima mujizat Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita yang menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu sama Tuhan pagi hari ini, angkat tanganmu, kita mengucap syukur. Kita nyatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. 2-3 orang percaya, sepakat apa yang diikat di bumi, diikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di sorga. Mari kita percaya, sepakat kita angkat minyak urapan ini bersama. Dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami. Memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman ya Tuhan, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Inilah iman percaya kami pagi ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Kalau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang yang kami kasihi, Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin gereja-Mu, hamba-Hamba-Mu yang melayani di Gereja Tiberias hari ini. Seluruh Indonesia Tuhan berkati, urapi, terutama di tempat ini. Kami serahkan Bro Sony, Bro Rudolf sebagai worship leader, dan juga tim singer, adik-adik choir, Bro Renaldi dan tim imam pemusik, Asher Collect and Greeters, berkati Pak Ronald dan tim, dan juga guru-guru sekolah minggu. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Indonesia ini, kami doa bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Berdoa Tuhan berkati Ibu Marta di Sunter, selalu sehat, berkati Dr. Julie, berkati Pak Alex, berkati Ibu Meni, Ibu Hana, Pak Doni, Tuhan berkati, Pak Anggoro dan Pak David selalu berkati. Penuh dengan kemenangan. Kami doa setiap kami yang seperjamuan bersama hari ini, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami datang dengan berkat Tuhan, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai Vayish Merecha Yair Adonai Panav Elecha
bechun necha. Isa Adonai panav elecha, v'yashem necha shalom. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih